Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azhara dengan nomor induk mahasiswa 12030300024 dari kelas Hukum Tata Negara 3A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 sampai 7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Pertemuan pertama mengenai ekspektasi perkuliahan. Ekspektasi perkuliahan di semester ini, semoga saya bisa mengikuti pembelajaran online dengan baik dan benar. Lebih memahami lagi materi yang telah disampaikan oleh dosen mata kuliah secara mendalam. Selanjutnya, semoga saya dapat mengikuti diskusi bersama teman-teman dengan mudah di dalam forum yang telah disiapkan oleh Bapak dosen. Selanjutnya, pertemuan kedua mengenai pengertian ruang lingkup dan konsep hukum tata negara. Yang pertama ada hakikat ilmu. Pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi di negara Yunani sangat melekat dengan mitos atau mitologi. Pada tahun ini juga negara Yunani banyak melahirkan filsuf-filsuf yang sangat kritis untuk mencari kebenaran. Di antaranya yang pertama ada Thales. Pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Yang kedua ada Anaximandois pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Anaximenes pada tahun 538 sampai 480 sebelum Masehi. Yang keempat ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Yang kelima ada Xenophanes pada tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi. Yang keenam ada Heraklius pada tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Yang ketujuh ada Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Yang kedelapan ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Yang kesembilan ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang ke-10 ada Plotinus pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Salah satu filsuf Yunani yang terkenal dan memberikan dampak yang sangat besar bagi ilmu pengetahuan yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiganya adalah guru dan murid yang saling mendukung gagasan dan pemikirannya. Setelah melewati tahun 200 sebelum Masehi, terdapat sebuah mitos yang tidak dapat menjawab pertanyaan, sehingga dikategorikan sebagai logos yang artinya perlu pengujian kebenaran atau teori yang lebih lanjut untuk mencari sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh mitos tersebut. Selanjutnya, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan atau tahu. Tidak setiap yang telah kita ketahui itu otomatis menjadi ilmu, akan tetapi setiap ilmu otomatis menjadi pengetahuan. Jadi, pengetahuan adalah apa yang sudah diketahui melalui panca indera. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang telah melewati tahap pengujian secara sistematis dan bersifat objektif, serta memenuhi 3 indikator, yaitu yang pertama ontologis, kedua epistemologi, ketiga aksiologi. Selanjutnya istilah hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara disebut dengan constitutional law. Dalam bahasa Prancis disebut dengan droit constitutionnel. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Staatsrecht. Selanjutnya pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur organisasi negara dan berhubungan dengan antar alat kelengkapan negara, baik dalam garis horizontal maupun vertikal, serta mengatur hak asasi manusia dan kedudukan warga negara. Selanjutnya, pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Van Vollenhoven. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur seluruh masyarakatnya, baik masyarakat hukum atasan maupun masyarakat hukum bawahan, berdasarkan tingkatannya. Yang kedua, menurut Scholten,
Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur sebuah organisasi daripada negara. Yang ketiga, menurut Utrecht, hukum tata negara yaitu mempelajari mengenai sebuah kewajiban sosial dan kekuasaan para pejabat-pejabat negara. Yang keempat, menurut Profesor Kusumadi Pujosowojo SH, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan beserta dengan masyarakat hukumnya, baik masyarakat hukum atasan maupun masyarakat hukum bawahan, berdasarkan tingkatan-tingkatannya, yang kemudian menegaskan wilayah dan lingkungan rakyatnya dari masyarakat hukum tersebut. Selanjutnya, asumsi hukum tata negara. Yang pertama ada perangkat aturan. Di dalamnya terdapat lembaga negara dan hubungan antar warga negara. Yang kedua, hubungan dengan negara secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, hak asasi manusia. Selanjutnya, ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama ada organisasi negara, meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan lain-lainnya. Yang kedua, struktur pejabat negara. Secara spesifik membahas mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara. Yang ketiga, pembagian kekuasaan dan hubungannya, yang dikenal dengan trias politika. Hubungan ilmu hukum tata negara dengan ilmu lainnya yaitu saling berhubungan, seperti ilmu hukum, ilmu politik, hukum administrasi negara atau disebut dengan HAN, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, sumber hukum tata negara. Yang pertama, hukum internasional yang telah diratifikasikan menjadi hukum nasional. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tertulis meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian, dan lain-lainnya. Yang ketiga, nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis atau disebut dengan hukum adat. Yang keempat, ada jurisprudensi peradilan yang disebut dengan keputusan hakim. Yang kelima, ada constitutional convention atau disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan. Yang keenam, ada doktrin ilmu hukum yang sudah menjadi ius communis opinio doctorum. Selanjutnya, pertemuan ketiga mengenai asas-asas hukum tata negara. Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi tumpuan berpikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan terpenting di dalam hidupnya. Asas juga bisa disebut dengan prinsip, landasan, ciri khas, maupun karakter. Selanjutnya, asas di dalam hukum tata negara diantaranya yang pertama ada asas negara kesatuan. Di dalamnya terdapat desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu pemberian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Yang ketiga ada tugas pembantuan, yaitu pemerintahan daerah memberikan bantuan kepada pemerintahan pusat ketika diperintahkan. Yang kedua ada asas negara hukum. Ciri negara hukum menurut International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965. Yang pertama ada jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, badan kehakiman mandiri bebas atau independen, dalam artian badan kehakiman ini tidak ikut campur dengan kewenangan pemerintahan pusat. Yang ketiga, ada pemilu yang bebas. Keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yang ketiga ada asas demokrasi. Indikator asas demokrasi menurut Agan Gafar yang pertama yaitu penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. Yang keempat, rotasi kekuasaan. Yang kelima, pemilu. Dan yang keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya, bentuk negara hukum. Yang pertama, formal. Di dalam formal terdapat individualisme, yaitu negara memberikan sebuah kebebasan kepada warga negaranya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, di dalam negara terdapat penjaga malam, yang di dalam bahasa Belandanya disebut Nachtwachtstaf. Penjaga malam ini berfungsi untuk melindungi warganya dari pencurian, penipuan, dan menegakkan hukum kepemilikan. Serta penjaga malam ini hadir ketika satu keadaan itu membutuhkan kehadiran negara tersebut. Serta sifatnya yaitu membebaskan dan mendominasi. Adapun contoh negara individualisme yaitu negara Amerika Serikat. Selanjutnya, monopoli, yaitu peran negara sangat dominan dalam mengatur hal-hal secara detail. Yang kedua, ada material. Di dalam material terdapat kolektif yang bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan pemimpin negara untuk mewujudkan sebuah keadaan yang telah diinginkan oleh negara tersebut. Selanjutnya ada dominasi negara, yaitu lebih bercenderung mendominasi keadaan masyarakat negara yang dipaksa untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan dan dicita-citakan oleh negara tersebut. Selanjutnya ada welfare state, yaitu cita-cita ideal, karena negara penuh kesejahteraan. Ia menggabungkan antara kolektif dengan dominasi negara, lalu terjadi keseimbangan, maka ada yang disebut dengan check and balance. Selanjutnya, pertemuan keempat mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara federal, di mana keduanya ini memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Yang pertama, negara kesatuan, atau disebut dengan unitary state. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah sebuah bentuk negara yang berdaulat, di mana ia hanya memiliki satu kekuasaan yang paling tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatannya dengan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Selanjutnya, para ahli membagikan negara kesatuan ke dalam beberapa model. Antara lain, yang pertama ada vertical management model. Di dalam model ini, pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Model ini dianut di negara Inggris dan Jepang. Yang kedua, ada central representative model. Dalam model ini mencirikan dengan adanya dua badan pemerintahan, yaitu yang pertama ada badan yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya, dan yang kedua ada badan yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Kedua badan tersebut bersifat paralel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Model ini dianut di negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Selanjutnya yang ketiga ada unification model. Di dalam model ini pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya supaya menduduki badan administratif yang telah didirikan oleh pemerintah lokal. Hal ini dilaksanakan oleh negara Belanda. Selanjutnya ada mixed model. Dalam model ini terdapat 3 kategori organ yang melaksanakan wewenang, yaitu diantaranya yang pertama ada badan yang didirikan oleh pemerintah lokal, yang kedua perwakilan pemerintah pusat baik di dalam distrik maupun pemerintahan provinsi, dan yang ketiga ada perwakilan organ pemerintah pusat di daerah. Model ini dijalankan di negara Prancis. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri dalam negara kesatuan. Yang pertama ada satu konstitusi yang berlaku, kedua satu pemerintahan di tingkat pusat, ketiga satu kewarganegaraan, keempat satu pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dengan dominasi pusat. Negara kesatuan ini bersifat sentralistik. Selanjutnya yang kedua yaitu negara serikat atau disebut dengan federal state. Kata federal ini berasal dari bahasa Latin yaitu feudus, artinya perjanjian. Kata ini melukiskan sebuah ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerjasama, khususnya di dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu wajib saling menguntungkan. Selanjutnya, menurut Meriam Budiarjo, untuk membentuk negara federal harus dipenuhi 2 syarat. Yang pertama, adanya sebuah perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang ingin membentuk federal. Yang kedua, adanya sebuah keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas.
Apabila ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan merupakan negara federal, akan tetapi merupakan negara kesatuan. Selanjutnya, dalam negara federal sering dijumpai ciri-ciri antara lain, yaitu yang pertama ada satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, contohnya Amerika Serikat. Yang kedua, adanya kedaulatan ganda, di mana masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian memiliki otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahannya. Yang ketiga, ada hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif ataupun kooperatif. Dalam hal hubungan tersebut bersifat koordinatif, maka ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu masing-masing pihak memiliki kewenangan bersifat eksklusif. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki susunan pemerintahan. Yang ketiga, masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan perpajakan. Yang keempat, kebutuhan untuk kerjasama di antara masing-masing pihak sangat sedikit. Selanjutnya, pertemuan kelima mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang pertama adalah autokrasi. Autokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata autos yang artinya diri dan kratos yang artinya kekuatan. Jadi autokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang ataupun kekuatannya dipegang oleh seorang diri. Autokrasi ini sering juga disebut dengan otokrasi. Bentuk pemerintahan yang kedua yaitu oligarki. Oligarki merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dikuasai oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan dengan berdasarkan kekayaan, keluarga, maupun militer. Selanjutnya, bentuk pemerintahan yang ketiga yaitu monarki. Monarki merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja ataupun ratu sebagai pemegang kekuasaan negaranya tersebut. Monarki juga termasuk ke dalam bentuk pemerintahan tertua di dunia. Setiap raja dan ratu memiliki nama panggilannya masing-masing. Seperti di negara Jepang, raja dipanggil dengan sebutan kaisar, di Brunei Darussalam dipanggil dengan nama sebutan sultan. Selanjutnya, bentuk pemerintahan yang keempat yaitu republik. Republik berasal dari kata respublika yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, kemudian dikepalai oleh seorang presiden dalam masa jabatannya tertentu. Selanjutnya ada beberapa kemerosotan ataupun dampak dari suatu bentuk pemerintahan menurut Aristoteles. Antara lain yang pertama, jika bentuk kesempurnaannya monarki, maka bentuk kemerosotannya adalah tirani, yaitu terjadi karena kesewenang-wenangan yang dimiliki oleh raja dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, jika bentuk kesempurnaannya aristokrasi, maka bentuk kemerosotannya menjadi oligarki, karena tujuan pemerintah berubah menjadi kepentingan kelompok yang awal mulanya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, yaitu jika bentuk kesempurnaannya politeia, maka bentuk kemerosotannya menjadi demokrasi, terjadi karena kekuasaan dan kepentingannya untuk satu golongan. Selanjutnya, siklus teori. Yang pertama ada monarki. Monarki memiliki ciri yaitu kekuasaannya dipegang oleh satu orang yang memiliki kepentingan atas dasar keluarga. Yang kedua, tirani. Tirani memiliki ciri yaitu kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang, kemudian terjadi penyimpangan. Tirani dijalankan dengan sewenang-wenangnya secara otoriter dan absolut, serta tirani ini sangat buruk. Yang ketiga ada aristokrasi. Aristokrasi ini memiliki ciri yaitu kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut mempunyai peranan penting, seperti halnya kaum cendekiawan. Yang keempat ada oligarki. Oligarki ini memiliki ciri yaitu kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Yang kelima ada demokrasi. Memiliki ciri yaitu pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan kepentingannya pun untuk rakyat juga. Yang keenam ada holokrasi, memiliki ciri yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan menjalankan pemerintahannya secara bebas.
Selanjutnya, sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfudz MD merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Kemudian beliau membagi sistem pemerintahannya terdiri dari sistem presidensil dan parlementer. Yang pertama ada presidensil, memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Ketiga, menteri-menteri diangkat lalu bertanggung jawab terhadap presiden. Keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Contohnya negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil yaitu negara Indonesia. Yang kedua ada parlementer, memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kepala negaranya tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sebab ia lebih bersifat simbol nasional, yaitu pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahnya dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan melalui mosi. Yang keempat, kedudukan eksekutif lebih rendah dan bergantung terhadap parlemen. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya, pertemuan ke-6 mengenai negara autokrasi modern dan demokrasi modern. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu autos yang artinya diri dan kratos yang artinya kekuatan, serta sering disebut dengan autokrasi. Autokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Seorang autokrat ini memegang seluruh kekuatan politik, ekonomi, sosial, serta militer. Autokrasi digunakan untuk siapa saja yang memiliki gelar kekaisaran, tanpa harus memikirkan kekuasaan kaisar tersebut sekuat apa. Adapun indikator dalam autokrasi modern, yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup dan kehidupan, serta mempunyai kepentingan dan kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyatnya masih didominasi oleh penguasa. Yang kelima, eksekutif mempunyai kekuasaan yang bersifat dominan. Contohnya negara fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Yang kedua, demokrasi modern. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut memerintah dengan melalui perantaraan wakilnya yang terpilih dan diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, serta mengizinkan warga negaranya untuk berkontribusi dengan baik secara langsung ataupun dengan melalui perwakilannya dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Adapun indikator dari negara demokrasi yaitu sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan ataupun kesatuan daripada individu, dalam artian bahwa individu memiliki peranan pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesejahteraan negaranya. Selanjutnya, rakyat memiliki hak dalam memilih penentuan wakil rakyat secara penuh. Dan yang terakhir, undang-undang mempunyai peranan yang sangat dominan. Adapun contoh negara menganut sistem demokrasi adalah Indonesia. Selanjutnya, adapun perbedaan dari autokrasi modern dengan demokrasi modern yaitu autokrasi modern lebih berdominan pada eksekutif, sedangkan demokrasi modern lebih dominan pada kedaulatan rakyat yang diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pertemuan ke-7 mengenai pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini perlu dilakukan karena untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan kekuasaan ataupun bertindak sewenang-wenangnya. Menurut Maurice Duverger, ada 3 bentuk usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama secara langsung. Di dalam bentuk usaha secara langsung ini, yang pertama ada pemilihan para penguasa dilakukan secara demokrasi ataupun dengan berdasarkan keinginan rakyat.
yang dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk calon penguasa yang memperoleh suara terbanyak dianggap sebagai orang yang dipilih mayoritas rakyat dan menjadi wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaannya. Walaupun rakyat sebagai pemberi kekuasaan, namun ia tetap mengawasi penggunaan kekuasaan tersebut dalam rangka untuk saling mengontrol, supaya kekuasaan yang diberikan tersebut tidak disalahgunakan. Selanjutnya, pembagian kekuasaan atau lebih dikenal dengan sebutan separation of power merupakan sebuah cara yang paling efektif untuk membatasi kekuasaan dengan tujuan supaya melemahkan kekuasaan penguasa. Dalam artian yaitu untuk mencegah agar para penguasa tersebut jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya ataupun bertindak dengan sewenang-wenang terhadap rakyat. Selanjutnya, kontrol yurisdiksional, yaitu untuk menegakkan hukum dengan membatasi penggunaan kekuasaannya secara represif. Lembaga peradilan ditugaskan untuk mengontrol, mengatur, mengendalikan lembaga negara dan menyelenggarakan negara lainnya. Dengan demikian, hak dan kewajiban penguasa tersebut dapat dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua, upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan cara memperkuat ataupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintahkannya, sehingga terdapat fleksibilitas untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tersebut tentunya di atas kekuatan bawahannya, sehingga dibutuhkan adanya instrumen untuk membatasinya. Maka kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak yang didukung dengan dasar hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga, upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan cara pengawasan dari penguasa lain. Sama halnya dengan negara federal, di mana terdapat negara-negara yang bergabung menjadi satu, kemudian membentuk federasi, sehingga dapat saling menguatkan dan mengawasi. Kelaliman penguasa kepada masyarakat juga dapat diintervensikan oleh penguasa lainnya dalam satu federasi, sehingga terjadi pembatasan kekuasaan yang efektif. Model ini masih digunakan sampai saat ini oleh negara Amerika Serikat dan negara federal lainnya. Selanjutnya, trias politika. Trias politika disebut dengan pemisahan kekuasaan, yang merupakan konsep pemerintahan yang sekarang banyak dianut di berbagai negara maupun di belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di sebuah negara tidak boleh dilimpahkan kepada satu struktur kekuasaan politik saja, akan tetapi harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika ini telah ada sejak abad ke-16 di negara Perancis yang memiliki 5 fungsi, diantaranya yang pertama fungsi diplomasi. Sama halnya dengan Departemen Luar Negeri di Indonesia, yang bertugas sebagai penghubung antar negara yang dahulu, lebih cenderung sebagai penghubung antar raja. Yang kedua, fungsi defensi, sama halnya dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan, yang bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, fungsi finansi, sama halnya dengan Departemen Keuangan, yang bertugas untuk menyediakan dan mengelola keuangan negara. Yang keempat, fungsi justisi, sama halnya dengan Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan perselisihan antar warga negara dan urusan dalam negeri. Yang kelima, fungsi polisi, yang bertugas untuk mengurusi kepentingan negara yang belum menjadi wewenang keempat departemen di atas. Kemudian, trias politika ini dicetus oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, yang memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, yaitu untuk membuat undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan fungsi federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri, yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu pada tahun 1748 di dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Law, yang kemudian beliau membagi kekuasaannya menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif merupakan kekuasaan untuk pelaksana undang-undang atau sering disebut dengan rule application function, dan pemegang kekuasaan pemerintahannya adalah presiden.
Kemudian legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang atau sering disebut dengan rule of making, dan pemegang kekuasaannya adalah DPR. Yang ketiga, yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang atau sering disebut dengan rule adjudication function, dan pemegang kekuasaannya adalah kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.